Bayangkan rantai makanan sebagai meja makan raksasa di mana setiap makhluk hidup punya tempatnya masing-masing. Hanya saja mereka juga termasuk dalam menu yang bisa disantap. Ada berbagai macam makhluk hidup di luar sana, mulai dari ganggang yang sangat kecil hingga paus biru yang sangat besar, dan semuanya punya satu kesamaan. Mereka butuh makanan untuk bertahan hidup. Pergerakan nutrisi yang tak pernah berhenti di alam menjadi alasan kenapa setiap makhluk hidup bisa bertahan hidup. Ambil contoh rumput yang kita injak. Rumput ini seperti koki mandiri yang memasak makanannya sendiri memanfaatkan sinar matahari. Kemudian datanglah seekor kelinci, penikmat rumput sejati dan melahapnya. Seekor rubah yang licik mungkin ada di dekatnya, diam-diam mendekat dan memangsa kelinci itu. Nah, ketika rubah mati, dia akan menjadi santapan bakteri. Makhluk kecil ini seperti kru pembersih, mengurai sisa makanan dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk tanah yang memberi makan rumput. Tentu saja di surga kuliner ini ada beragam variasi. Rumput tidak hanya dimakan kelinci, dan kelinci punya banyak pilihan selain rumput. Rubah sebagai pemakan segala bisa menikmati beragam hewan dan tumbuhan, dan inilah yang menarik. Setiap karakter unik ini bisa menjadi bagian dari beberapa rantai makanan. Seluruh rantai makanan yang saling berhubungan dan bersinggungan ini menciptakan jaringan makanan aneh di mana semua terhubung oleh selera makan mereka. Jadi apakah manusia yang menjadi pemangsa utama dalam rantai makanan? Mungkin kamu mengira begitu, tapi sebenarnya lebih rumit dari itu. Ada banyak makhluk perkasa di luar sana seperti singa, serigala abu-abu, dan hiu putih besar. Mereka jelas predator teratas. Mereka makan daging sepanjang waktu, dan terlepas dari beberapa pengecualian yang jarang terjadi, mereka tidak perlu khawatir akan menjadi santapan makhluk lain kecuali manusia. Jadi kalau kita bisa mengalahkan predator teratas ini, apakah itu berarti kita akan duduk manis di puncak rantai makanan? Itu semua tergantung pada cara kita mendefinisikan predator. Apakah yang dimaksud adalah membunuh hewan lain hanya untuk mendapatkan makanan enak? Dan apakah ini termasuk manusia gua zaman dulu atau hanya manusia modern? Kebiasaan makan kita dulu lebih banyak bergantung pada konsumsi daging, terutama di zaman kuno. Tapi itu mungkin tidak berlaku saat ini. Sekarang dalam dunia ekologi yang mempelajari bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan satu sama lain dan lingkungannya, posisi kita dalam rantai makanan tidak ditentukan oleh apa yang memakan kita atau apa yang bisa kita makan. Ini lebih kepada apa yang kita pilih untuk dimakan. Jadi jika kita hanya melihat kebiasaan makan kita, maka jawabannya adalah tidak. Manusia tidak bisa disebut sebagai predator puncak karena kita tidak melahap semua yang kita tumbangkan. Berdasarkan hal ini, beberapa ilmuwan memutuskan untuk mencari tahu di mana tepatnya posisi manusia dalam rantai makanan yang mereka sebut sebagai tingkat trofik. Para ilmuwan biasanya menetapkan tingkat trofik pada skala 1-5. Tumbuhan, karena mereka menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi, berada di tingkat 1, sementara herbivora berada di tingkat 2. Lalu ada kelompok tingkat ketiga yang hanya memangsa herbivora, dan kelompok tingkat keempat yang memangsa karnivora tingkat 3. Dan polanya terus berlanjut. Untuk omnivora seperti kita, nilai tingkat trofik diperoleh dengan merata-ratakan level yang kita lahap ditambah 1. Jadi kalau kamu mengonsumsi setengah tanaman dan setengah herbivora, kamu termasuk omnivora tingkat 2,5. Jadi berbekal data ini, para ilmuwan mulai bekerja. Mereka menganalisis konsumsi makanan kita di seluruh dunia dan menetapkan tingkat trofik untuk setiap makanan lezat yang kita santap. Menurut penelitian mereka yang dipublikasikan 1 dekade lalu, mereka menemukan bahwa rata-rata 80% kalori harian kita berasal dari tanaman dan 20% sisanya berasal dari daging dan ikan. Jadi pada skema tingkat trofik, kita berada di tingkat 2,21. Itu menempatkan kita sejajar dengan ikan teri dan babi. Keseluruhan subjek ini menjadi sedikit lebih kompleks saat kita bepergian. Ini karena tingkat trofik kita berbeda-beda di seluruh dunia. Sebagai contoh, di Burundi, tanaman mencakup 96,7% dari menu makanan lokal. Sehingga masyarakat di sana memiliki tingkat trofik 2,04. Di sisi lain, di Islandia, di mana daging memenuhi sekitar setengah dari menu makanan, tingkat trofiknya melonjak hingga 2,57.
Kita tidak boleh menipu diri sendiri. Manusia menjadi ancaman yang lebih besar bagi hewan lain dibandingkan ikan teri dan babi. Tidak heran para ilmuwan lain berpendapat manusia itu adalah predator super. Mereka menciptakan istilah ini untuk menggambarkan betapa cepatnya kita memusnahkan spesies lain. Bahkan sekelompok ilmuwan dari Kanada menerbitkan sebuah laporan pada tahun 2015 di mana mereka membandingkan aktivitas berburu dan memancing manusia dengan predator darat dan laut lainnya. Dan coba tebak, apa temuan mereka? Manusia memusnahkan mangsa dewasa dengan kecepatan hingga 14 kali lebih tinggi daripada predator lainnya. Bicara soal makanan yang bisa ditemukan di alam liar, para ilmuwan dulunya percaya ubur-ubur tidak terlalu penting dalam ekosistem. Itu karena mereka dianggap tidak terlalu bergizi seperti hewan laut lainnya. Ternyata hewan mirip agar-agar itu lebih dari sekedar makhluk yang meliuk-liuk tanpa tujuan di perairan kita. Mereka mungkin seperti rumah roti jahe bagi ikan-ikan yang menawarkan suguhan lezat dan rumah yang nyaman. Ubur-ubur sekarang dikenal sebagai penyedia rumah bagi ikan. Ikan-ikan ini memanfaatkan ubur-ubur sebagai pengawal pribadi mereka dari para pengganggu di lautan, melindungi mereka dari predator yang mengintai. Benar-benar layanan VIP ya. Tapi bukan itu saja, ubur-ubur juga menyajikan prasmanan makan sepuasnya untuk para perenang kecil ini, memberi mereka asupan makanan yang dibutuhkan. Temuan baru ini mematahkan apa yang kita ketahui tentang ubur-ubur. Mereka dulu punya reputasi buruk, dicap sebagai predator ganas yang sering melahap telur dan larva ikan. Dan tahukah kamu, ini sangat berarti di bidang bisnis. 2/3 spesies ikan yang membentuk kerjasama unik dengan ubur-ubur sebenarnya punya nilai komersial. Inilah ikan-ikan besar dalam industri seafood yang dulunya sempat terpuruk, tapi kini kembali berjaya. Penjelasan tentang ubur-ubur tidak berhenti di situ. Persiapkan dirimu untuk plot twist yang evolusioner. Rupanya kerjasama ubur-ubur ini mungkin telah menyebabkan beberapa spesies ikan berpindah tempat tinggal. Bayangkan ikan-ikan berkemas dan melambaikan tangan ke habitat perairan terbuka. Siapa sangka ubur-ubur punya kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang mengubah kehidupan seperti itu? Teori rantai makanan ini mungkin terdengar seperti seolah semua hewan itu brutal dan primitif, menunggu dengan sabar dalam kegelapan untuk memangsa spesies yang lebih lemah. Tapi tidak begitu adanya untuk semua hewan. Contohnya saja koala, mereka seperti penikmat santapan mewah di dunia hewan. Itu karena mereka tidak sembarang memakan daun-daun tua, melainkan sangat peka terhadap dedaunan eukaliptus terbaik. Seekor koala bisa menghabiskan berkilo-kilo daun eukaliptus setiap harinya, tapi tunggu dulu, tidak semua daun eukaliptus layak dimakan. Koala-koala ini dengan cermat memilih hanya sekitar 12 dari 300 jenis eukaliptus, seolah-olah mereka punya daftar periksa kecil di cakar berbulu mereka. Kamu tahu perasaan gak enak saat perutmu murka setelah makan besar? Nah, bintang laut ini punya cara unik untuk mengatasi masalah itu dan ini sangat menarik. Makhluk lucu ini suka sekali memperlihatkan perut mereka. Benar, bintang laut bisa berjalan santai di dasar laut sambil memamerkan bagian dalam perutnya. Saat bintang laut melihat kerang yang lezat menggunakan pengisapnya yang andal, ia memutuskan ini adalah saatnya untuk makan. Tapi disinilah letak keanehannya. Alih-alih menjaga perutnya tetap di dalam, bintang laut mengambil lompatan berani dan mengeluarkan lambungnya untuk menyelesaikan pencernaannya. Setelah perut bintang laut menyelubungi kerang, dia akan mengeluarkan cairan pencerna khusus.